Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa mengulas ceramah mengenai tentang ketuhanan yang baik ini, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali mengenai ketuhanan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aulia Huma Esa dengan NIM 2250803011111040 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan materi mengenai konsep ketuhanan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada subbab yang pertama, definisi iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis meriwayatkan bahwa yang artinya sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Sedangkan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakui bahwa semua yang dari Muhammad itu tidak lain berasal dari Allah. Selanjutnya, mengakui dan menjalankan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keniscayaan yang harus dijalankan tanpa tapi dan tanpa boleh memilih hanya yang disukai saja. Pada sebab yang kedua, yakni mengenai dari mana sih manusia berasal, filosofi Jerman Martin Heidegger yang mengatakan bahwa manusia berasal dari ketiadaan dan hadir dalam keadaan tidak menentu dan akan pergi menuju ketiadaan lagi. Salah satunya yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 20, Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Pada sebab selanjutnya mengenai tentang untuk apa sih manusia hidup, dapat dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah, yang artinya pemimpin di alam semesta ini. Manusia sendiri diciptakan Allah untuk suatu tujuan yang besar dan misi yang penting, yaitu beribadah kepada Allah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya ini mengenai kemana manusia setelah mati. Manusia yang telah meninggal akan dihidupkan kembali di hari kiamat dan dihitung amal perbuatannya sebagai bentuk catatan apakah mereka masuk surga atau neraka. Namun, terdapat beberapa tahapan kehidupan yang manusia harus jalani sebelum dapat memasuki surga atau neraka. Berikut adalah tahapan-tahapan proses sebelum masuk surga dan neraka. Tahapan yang pertama yakni
alam kubur atau yaumul barzah. Jadi poin yang kedua ya ini hari kebangkitan atau yaumul ba'ts. Poin yang ketiga yaitu padang mahsyar atau yaumul mahsyar. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai alam-alam yang ada di surga dan neraka. Yang pertama ini alam kubur atau yaumul barzah. Setelah manusia meninggal dunia, mereka akan berpindah ke alam kubur atau yaumul barzah. Di alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya pada mereka mengenai agamanya. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada manusia, siapa Tuhan mereka, lalu apa agama yang mereka percayai, apa kitab yang mereka baca, dan siapa nabi mereka. Manusia akan terus berada di alam kubur sampai tiupan sangkakala berbunyi. Tahapan ini tertulis dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang artinya hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja." Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Alam yang kedua yaitu hari kebangkitan. Setelah tiupan sangkakala dibunyikan oleh malaikat Israfil, dunia akan mengalami kiamat dan semua makhluk hidup di dunia akan dibinasakan. Tahapan ini juga disebut sebagai Yaumul Ba'ts. Kemudian, malaikat Israfil akan meniupkan kembali sangkakala yang kedua, yakni akan membangkitkan semua makhluk hidup di dunia. Tiupan sangkakala kedua tersebut menjadi tanda hari kebangkitan dimulai. Tahapan ini tertulis dari surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu untuk putusannya masing-masing. Yang ketiga yaitu padang mahsyar atau yaumul mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan bukan di bumi, melainkan di padang mahsyar atau di yaumul mahsyar. Padang mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering. Diceritakan matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di padang mahsyar, orang-orang kafir dan musyrik akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan itu umat muslim tidak merasakan kepanasan karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang ada di padang mahsyar mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. Yang keempat yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah dibangkitkan di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka akan berbaris dengan menunggu Yaumul Mizan atau hari penimbangan ketika amalan mereka ditimbang baik dan buruknya. Jika manusia lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia mendapatkan keselamatan. Sementara itu, jika manusia lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kecelakaan. Tahapan ini tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang kelima yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Amal perbuatan manusia kemudian dihitung di Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Hal ini tertulis di Al-Quran Surat Al-Ghasyiyah pada ayat 25-26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka.
Manusia yang sedang dihitung amal perbuatannya akan dibagi menjadi dua, yaitu hisab yang mudah dan hisab yang sulit. Berdasarkan hadis Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu hisab mudah. Berikut berbunyi, kemudian dari Aisyah, ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Selain dalam surat Al-Ghasyiyah, tahapan ini juga ada pada surat Az-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Poin yang terakhir yaitu jembatan Shirathul Mustaqim. Kehidupan setelah kematian berikutnya menurut Islam adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan ini konon hanya memiliki lebar sekedar rambut dan sulit untuk dilewati. Orang-orang yang lolos menyeberangi jembatan ini akan masuk ke surga, sedangkan orang-orang jatuh akan masuk ke dalam neraka. Bagi manusia yang timbangan amal kebaikannya tinggi, ia akan mudah menyeberangi jembatan ini. Sementara itu, manusia yang timbangannya amal kebaikannya sedikit akan sulit menyeberangi jembatan ini. Tahapan ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 111 yang artinya, dan kami akan mengambil dari setiap bangsa seorang saksi dan berkata, tunjukkan buktimu, dan mereka akan mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kehilangan dari mereka adalah apa yang biasa mereka buat. Lalu ada tahapan surga dan neraka. Kehidupan setelah kematian terakhir adalah tinggal di surga atau neraka. Surga sendiri ialah sebaik-baiknya tempat kembali. Di surga kita tidak pernah mengalami kesedihan, penderitaan, kesengsaraan. Surga diciptakan oleh Allah bagi umatnya yang beramal soleh dan berhati bersih. Sementara itu, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali dan dipenuhi dengan penyiksaan, kesedihan, dan kesengsaraan. Orang-orang yang berbuat keburukan akan tinggal di neraka sebagai balasan keburukan yang mereka lakukan di dunia. Tahapan ini tertulis dalam beragam surat di Al-Quran, di antaranya ada surat At-Tur ayat 17 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Lalu surat Az-Zumar ayat 71 yang artinya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlalu ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Poin yang selanjutnya yaitu tentang manusia membutuhkan nabi dan rasul. Mungkin terlintas dalam benak kita, apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dan nabinya kepada kita? Ada beberapa alasan mengapa manusia mengutus nabi dan rasul kepada manusia. Di antaranya, pertama, memberikan petunjuk untuk mengetahui Sang Pencipta. Yang kedua, memberitahu umatnya tentang hal gaib. Yang ketiga, kehidupan manusia sebagai suri tauladan yang baik. Dan yang terakhir, mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. Lalu ada poin problematika umat manusia pada zaman sekarang. Manusia zaman sekarang banyak mengikuti sebuah paham yang tidak mengingkari Tuhan,
namun menolak kepercayaan terhadap Rasul termasuk agama. Paham ini lebih dikenal dengan sebutan agnostisisme, yakni orang agnostik, khususnya agnostitisme, menolak hukum Tuhan karena dianggap tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukum Tuhan itu ada. Lalu yang kedua, di samping agnostisisme, gejala lain yang cukup besar adalah sekularisme. Telah diketahui bahwa kondisi keberagaman orang-orang Eropa berakhir dengan ide sekularisme. Memilih proses lahirnya sekularisme sebagai sebuah ideologi, di antara yang menonjol penyebab fenomena tersebut lahir adalah karena orang-orang Eropa mengakui Kristen sebagai sebuah gejala sosial, yakni bahwa masyarakat memang perlu Kristen sebagai instrumen memenuhi kebutuhan spiritual. Lalu poin selanjutnya yaitu mengenai peran iman kepada Allah dan Rasul bagi pembentukan akhlak. Melalui iman kepada Allah dan Rasul, maka manusia bukan hanya bisa diatur dengan akhlak dan karakter, tetapi juga bisa diatur dengan akhlak yang benar dan yang baik. Perbedaan antara yang baik dengan yang benar adalah jika suatu itu baik, maka hal tersebut bisa disaksikan oleh akal maupun wahyu. Misalnya akhlak jujur. Akhlak ini adalah sifat yang baik dalam pandangan akal maupun wahyu. Namun, sesuatu yang benar hanya bisa disaksikan oleh wahyu. Sementara akal susah mencernanya. Misalnya Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail atau Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar di Mekah sendirian. Di negara barat, boleh jadi banyak akhlak baik seperti disiplin, tepat waktu, tahan banting, jujur, dan lain sebagainya. Namun, akhlak mereka tidak ada yang benar karena motifnya menjalankan karakter tersebut bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan semata-mata karena dirinya sendiri. Baik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada audiens yang ingin mempertanyakan pertanyaan mengenai konsep ketuhanan dalam Islam. Mohon izin bertanya, bagaimana tentang ajaran sholat nabi-nabi terdahulu sebelum diturunkannya perintah tentang sholat pada zaman Nabi Muhammad? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Putri Maulida. Saya ulangi untuk pertanyaannya, bahwa bagaimana cara orang atau ajaran Nabi dahulu sholat sebelum datangnya perintah sholat saat zaman Nabi Muhammad. Mohon izin menjawab, sebenarnya sholat sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja sholat yang dimaksud pada masa terdahulu itu berbeda dengan sholat yang ada di zaman Rasulullah SAW. Tetapi esensinya sama, yakni merupakan sama-sama berdoa. Sholat itu bermakna doa. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa orang dahulu sholat 2 rakaat dalam sehari, bahkan sejak zaman Nabi Adam sudah ada sholat fajar. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih Aulia sudah menjawab. Sudah cukup. Baik, terima kasih atas audiens yang sudah mendengarkan ceramah tentang ketuhanan, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung presentasi. Untuk itu, izinkan saya menutup presentasi pada malam hari ini. Akhir kata, sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari ceramah saya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.